peranan kita sebagai tenaga kefarmasian, bagaimana membantu pasien dalam mencegah dan juga mengobati. Oke, ini topik kita hari ini. Kita akan diskusi bersama-sama karena kita topiknya adalah ISPA. Jadi saya akan mengarahkan diskusi kita kepada pelayanan swamedikasi pada infeksi saluran pernapasan atas yang terjadi di apotik atau tempat teman-teman sejawat praktik. Pertama, pelayanan swamedikasi. Nah, kasus langsung ya, karena teman sejawat semuanya praktisi. Saya ingin teman sejawat membayangkan kalau di tempat apotik teman sejawat tiba-tiba ada pasien datang dengan keluhan hidungnya mampet gitu ya, kemudian berair, udah mampet berair gitu, nggak enak banget tuh, disedot juga nggak bisa gitu, meler terus gitu ya, rasanya nggak nyaman gitu ya. Kemudian ada radang tenggorokan, kemudian ada batuk, tapi tidak ada demam. Ya, gejala yang dirasakan sudah kurang lebih 5 hari, dan waktu itu dia menyatakan gejala dimulai ketika dia pulang kehujanan. Nah, sekarang saya ingin bertanya, kalau ketemu pasien ini apa yang teman sejawat lakukan? Apakah langsung tembak obatnya? Oh ya, hidung tersumbat, kasih obat untuk menghilangkan hidung tersumbat, misalnya oksimetazolin gitu ya, atau mungkin dekongestan lainnya. Radang tenggorokan, ya, misalnya dikasih betadine spray gitu, atau langsung betadine gargle, atau dikasih misalnya methylprednisolone gitu ya. Batuk, kasih obat batuk, atau teman sejawat ada tindakan lain ketika ketemu pasien seperti ini. BTW ya teman-teman, teman-teman tahu nggak, banyak banget pasien yang ternyata tidak pernah kita lakukan assessment ketika kita merekomendasikan obat-obat untuk meningkatkan imunitas. Misalnya contoh yang mengandung esinase gitu ya. Nah, esinase ini ternyata banyak banget drug related problemnya terkait dengan interaksi dengan beberapa obat, dan juga banyak juga pasien yang mengalami silang alergi terhadap esinase. Jadi kalau nanti teman-teman misalnya ingin merekomendasikan minuman-minuman untuk meningkatkan atau obat untuk meningkatkan imunitas, pastikan teman-teman melakukan assessment terlebih dahulu apakah pasien menggunakan obat-obat yang berpotensi terkait dengan interaksi obat tersebut ya. Baik, seperti teman-teman sejawat ketahui semuanya, kalau kita bicara tentang ISPA, memang tidak seberat penyakit-penyakit kronis lainnya. Tetapi kita sama-sama tahu bahwa ISPA itu walaupun sifatnya ringan, tetapi dia juga sangat mengganggu rutinitas kehidupan kita, ya, dan kemudian juga mudah sekali menular. Nah, ini yang membuat kita juga harus hati-hati pada pasien-pasien dengan keluhan ISPA. Kenapa? Karena pasien-pasien dengan keluhan ISPA tentunya tadi mengganggu aktivitas dan juga mudah menular. Nah, mengganggu aktivitas itu seberapa banyak? Ya, karena banyak banget orang yang tidak masuk. Kalau berdasarkan banyak studi, ternyata juga banyak sekali orang-orang yang tidak masuk atau anak sekolah tidak masuk karena keluhan tadi ISPA. Jadi jangan dianggap remeh, yang sebenarnya ini bisa ditangani secepat mungkin atau sedini mungkin. Nanti kita akan bahas ya teman-teman, apa sih yang kita lakukan preventifnya, simptomatiknya, kuratifnya atau kausatifnya, supaya nanti kita bisa membantu pasien dengan tuntas ya. Nah, jadi berdasarkan studi tadi, sebaiknya teman-teman tentunya menerapkan standar pelayanan swamedikasi, di mana pelayanan swamedikasi ini tidak seperti teman-teman melayani di warung. Ketika di warung, pasien datang, dia ngomong, saya mau minta obat batuk, dikasih obat batuk. Saya mau minta obat pilek, dikasih obat pilek. Setelah itu kemudian transaksi pembayaran, obat dikasih. Ya, sebaiknya tidak seperti itu. Kenapa teman-teman? Karena ketika kita berbicara pelayanan kefarmasian, di situ harus ada tadi disebutkan assessment. Seberapa sih kebutuhan pasien terkait dengan obat-obatan? Karena kita tahu pasien itu datang dengan gejala atau keluhan, tetapi kita juga tahu bahwa keluhan ini bisa diatasi atau dibantu dengan obat, tetapi harus tahu kausatifnya apa. Karena kalau tidak tahu kausatifnya, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah bahwa simptomnya dihilangkan, pasien merasa sembuh, dan kemudian dia akan beraktivitas di luar. Sehingga kemudian kalau kita bicara ISPA, tingkat penularan menjadi sangat tinggi. Jadi apa yang harus dilakukan? Ketika pasien datang untuk membeli obat,
tetap lakukan assessment terlebih dahulu. Tanya kepada pasien, sudah berapa lama ibu batuknya, sudah berapa lama ibu pileknya, apakah disertai demam, apakah ada penyakit penyerta, apakah sudah menggunakan obat-obat lain, apakah saat ini ibu juga menggunakan obat OTC lainnya, dan seterusnya, sehingga teman-teman punya gambaran. Oh, pasien ini ternyata tidak hanya ISPA, tetapi dia punya masalah misalnya rinitis alergi gitu ya. Dan dia juga atau dia punya asma. Sehingga ini juga menjadi perlu perhatian dari teman-teman, dan teman-teman harus lebih hati-hati dalam melakukan pemilihan obat. Dan ketika kemudian teman-teman menemukan bahwa obat yang diberikan, misal contoh tadi ada teman yang mengatakan kasih aja oksimetazolin gitu ya. Oh iya, kasih oksimetazolin biar supaya terjadi apa namanya pelebaran atau rongga hidungnya tidak mampet gitu ya. Tapi teman-teman lupa menanyakan apakah pasiennya ini juga hipertensi, menggunakan obat hipertensi dan lain-lain. Sehingga ini kontraindikasi. Nah, inilah pentingnya kalau teman-teman menjalankan pelayanan kefarmasian dengan melakukan assessment terlebih dahulu. Ketika nanti teman-teman menemukan red flag atau tanda merah atau tanda di mana teman-teman tidak bisa melakukan swamedikasi, misalnya contoh, batuknya disertai dengan nyeri dada, batuknya disertai dengan dahak yang berdarah, atau mungkin pileknya disertai dengan purulen cairan di dalam keluar dari telinga, atau mungkin demamnya tinggi melebihi 39 derajat selama lebih 3 hari, teman-teman stop untuk swamedikasi dan lanjutkan untuk rujuk ke dokter. Ya, jadi ini peran teman-teman. Nah, baru kemudian transaksi pembayaran. Setelah itu teman-teman harus edukasi. Edukasi atau monitoring ini meliputi 3 step. Step yang pertama adalah edukasi saat menggunakan obat. Kemudian yang kedua adalah edukasi saat menyimpan obat. Ketiga adalah edukasi bagaimana menilai efek dari obat tersebut. Apakah ada efek sampingnya, apakah tercapai efektivitasnya, dan lain-lain. Baru kemudian dimonitor. Ya, ini sebenarnya stepnya. Jadi kalau teman-teman saya bertanya, susah mana sih melayani resep dengan swamedikasi? Iya betul, swamedikasi. Kenapa? Karena satu, apalagi di apotik ya, kita nggak punya data pasien gitu ya. Terus kedua, kompetensi kita untuk melakukan apa ya, mendiagnosa itu nggak ada gitu ya. Terus yang ketiga, kadang-kadang informasi yang diberikan oleh pasien itu sangat terbatas sekali, sehingga kita sulit. Ya, kalau yang datang pasien, kalau yang datang supirnya gimana? Kalau yang datang misalnya orang lain gimana? Lebih susah lagi. Jadi benar-benar swamedikasi itu sulit. Nah, yang terakhir Ibu Julia Totong. Ya, jadi kita bicara swamedikasi harus ada panduannya. Nah, nanti di bulan Januari kebetulan saya membuat satu buku ya, pedoman dan konsep swamedikasi. Nanti teman-teman bisa ambil kalau teman-teman berminat ya. Oke, saya lanjut ya. Terima kasih sudah berinteraksi. Nah, setidaknya ketika ada pasien datang ke apotik atau klinik, teman-teman harus menanyakan beberapa hal. Yang pertama tentunya teman-teman harus menanyakan bagaimana usianya. Nah, usianya. Kenapa perlu usia? Karena kalau kita bicara untuk anak-anak, untuk dewasa, untuk lansia itu berbeda. Apalagi kalau kita bicara anak-anak dan lansia, populasi khusus, di mana obatnya juga memerlukan perhatian. Lansia itu udah banyak banget obat, udah banyak juga masalah dalam tubuhnya. Apalagi kalau misalnya lansianya ini disertai dengan clearance yang menurun, kemudian disertai dengan liver. Wah, ini beberapa obat sangat kontraindikasi. Nah, ini teman-teman harus tanya, untuk siapa? Umurnya berapa? Terus kondisinya seperti apa? Kenapa perlu ditanya kondisinya? Ya tadi, kalau misalnya kondisinya dia tidak bisa beraktivitas, dia tidak bisa bangun, dia sangat terganggu sekali, dia sangat kesakitan sekali, benar-benar tidak dapat melakukan aktivitas hari-hari, berarti pasien ini tidak termasuk simptom yang ringan. Artinya kalau tidak termasuk simptom yang ringan, pasien ini harus dilakukan pemeriksaan ke dokter. Ya, jadi
As metode itu salah satu metode swamedikasi di antara semua metode ya, antara lain yang lebih lengkap dibandingkan WWHM. Tapi kalau teman-teman kesulitan, teman-teman bisa pakai metode yang lainnya. Kemudian obat apa saja yang biasa dirutin, ini penting banget melakukan assessment ini untuk menghindari terjadinya drug related problem. Kemudian extra medicine itu gini. Saya biasa rutin pakai obat hipertensi, obat diabetes, tapi saya kalau lagi sakit saya pakai misalnya ibuprofen, atau saya pakai misalnya tadi susu STMJ gitu ya, atau saya biasanya menggunakan misalnya obat-obatan herbal. Nah, ini harus disampaikan supaya kita bisa bantu juga pasiennya untuk menetapkan obat yang tepat. Time persisting sudah berapa lama? Ini penting ya. Kalau beberapa eh, keluhan penyakit kita batasin. Misalnya contoh untuk batuk tidak boleh lebih dari 3 minggu. Lebih dari 3 minggu, oh benar-benar nggak boleh ditangani di apotik ya. Terus kemudian apalagi riwayat gejala pasien, historinya seperti apa ya? Tadi seperti saya sampaikan, ada dada tertekan kah, demamnya berapakah, sudah lamakah demamnya dan lain-lain. Kemudian gejala lain yang kadang-kadang luput dari perhatian, misalnya tadi kita nggak tanya, pasien juga nggak tahu. Terjadi misalnya tidak hanya masalah batuk, pilek dan lain, tapi mata mulai mengabur gitu ya, mata mulai kabur, kalau berdiri dari duduk juga mulai goyang gitu. Nah, itu juga kita tanyakan. Dan danger symptom lainnya yang memang membuat kita harus memutuskan supaya pasien ini tidak dilakukan swamedikasi. Terus pertanyaan sejawat gini, Bu, kalau ini ditanyain semua, terus kemudian nanti pasiennya dirujuk, terus apotek dapat apa dong? Kan kita juga selain pelayanan kefarmasian, kita juga ini Bu, apa namanya, jualan juga, bisnis juga. Dapat kok, dapat apa? Dapat kepercayaan, dapat loyalitas, dapat pasiennya, hati pasiennya. Suatu ketika dia akan balik lagi. Oh iya nih, apotek ini benar-benar nggak mata duitan nih. Apotek ini benar-benar profesional. Jadi nanti ketika dia ada keluhan, dia akan datang. Kayak saya nih misalnya, saya ketemu pasien kalau saya jaga di apotek ya, karena saya juga praktisi. Kalau saya jaga di apotek, pasien yang tadinya cuma datang kayak kemarin tuh, dia cuma datang keluhan pilek gitu ya. Terus saya assessment, tahu-tahu pulang udah bawa 3-4 obat gitu ya. Salah satunya tadi obat kumur gitu ya, betadine, karena memang ini sangat efektif banget ketika kita menghadapi musim penghujan untuk antiseptik mulut ya. Nah, artinya apa? Ketika sudah dibangun kepercayaan dari pasien dengan apoteker atau dengan TTK, maka pasien direkomendasikan apapun dia akan merasa nyaman. Karena dia berpikir ketika dia mau membeli obat, kita merasa kita mengassessment tidak sesuai kondisinya, kita rujuk. Jadi pasien merasa bahwa kita ada di pihak pasien. Begitu ya teman-teman ya. Jadi jangan khawatir kalau kita rujuk bukan berarti nanti kita kehilangan omset. Ya, oke. Patofisiologi dari ISPA secara umum ya, kita nggak bicara patofisiologi secara detil ya, karena kita tidak belajar di kedokteran. Ketika kemudian ada patogen atau di udara nih, entah itu di bawah butiran hujan, romantis banget ya, di bawah butiran hujan, atau ketika kita kemudian terjadi perubahan suhu yang besar sekali, kemudian ada patogen yang masuk terhidup ke dalam rongga tubuh, kemudian itu dilawan gitu. Sebenarnya tubuh itu mempunyai mekanisme untuk melawan semua patogen yang masuk, macam-macam cara perlawanannya. Salah satunya batuk itu adalah bentuk pertahanan kita untuk mengeluarkan gitu ya, membentuk lendir, kemudian gatel gitu tuh sebenarnya adalah bentuk perlawanan kita untuk mengeluarkan patogen tersebut. Tapi bentuk perlawanan itu kadang-kadang tumbang di tengah jalan gitu ya. Ketika imunitas tidak mampu melawan, ketika kemudian ternyata kita juga makin tidak memperhatikan apa misalnya kayak makanan, istirahat dan lain-lain, sehingga tumbang dan akhirnya kemudian dia terperangkap masuk ke dalam lendir, masuk ke faring, sehingga muncullah gejala-gejala akibat masuknya patogen tersebut. Gejalanya tergantung dari dari reseptor yang menempelnya, bisa ya timbul bengkak karena inflamasi ya. Kalau jadi inflamasi bisa terjadi peningkatan mukus untuk mengobati dari inflamasi tersebut, bisa demam. Jadi semua mekanisme ini sebenarnya adalah salah satu cara tubuh untuk melawan. Hanya memang daya tahan seseorang itu berbeda-beda, sehingga kadang-kadang ketika mekanisme ini muncul menjadi mengganggu dan sehingga membutuhkan terapi obat-obatan. Nah, tadi saya tanya sama teman-teman,
Bedanya apa ya kalau pasien datang, ini pasiennya influenza, ini pasiennya alergi, rinitis. Tadi kan ada teman-teman yang jawab, oh kasih aja Bu obat CTM, obat alergi, kasih aja Bu dekongestan gitu ya. Tapi kan teman-teman harus tahu, ini sakitnya apa. Kalau gejalanya kan hampir sama. Coba teman-teman lihat di sini ya. Kalau kita bicara common cold, influenza, rinitis alergi, faringitis, bronkitis, hampir semuanya disertai dengan batuk. Ya, jadi hati-hati, jangan langsung memberikan obat batuk. Betul, obat batuk yang diberikan untuk menghilangkan simptomnya, tapi teman-teman harus tahu kausatifnya apa, gitu ya. Kemudian radang tenggorokan, semuanya dapat. Ya, jadi kalau nanti ada terapi pasien, entah itu pasien itu common cold, influenza, rinitis alergi, kemudian faringitis, bronkitis, jangan lupa untuk memberikan terapi untuk tenggorokan, untuk mengurangi radang tenggorokan atau inflamasi tenggorokan. Bagaimana dengan demam? Nah, khas banget di sini kalau bicara demam yang menunjukkan angka yang tinggi biasa terjadi hanya pada influenza atau pada faringitis, tapi faringitis demam biasa. Nah, pada common cold sebenarnya demam ini terjadi, ya bukannya nggak terjadi sama sekali, tapi jarang dan biasanya rendah. Jadi nggak setinggi influenza. Jadi kalau teman-teman ada demam nggak, pastinya agak ragu-ragu gitu ya. Oh, kemudian ada batuk kering, radang tenggorokan, kemudian juga disertai rasa nyeri badannya, tapi nggak terlalu berat gitu, ringan aja gitu ya. Onsetnya juga naik turun. Nah, matanya berair, teman-teman bisa berpendapat, oh ini common cold gitu ya. Kemudian kalau nanti teman-teman mengassessment lagi, ternyata pasiennya misalnya disertai dengan batuk kering, radang tenggorokan, demamnya tinggi, hidungnya berair, kemudian nyeri badan tapi mata tidak berair dan terjadinya tiba-tiba, berarti ini influenza. Ya, walaupun ini semua adalah masuk ke dalam satu klaster ISPA gitu ya teman-teman. Ya, jadi teman-teman bisa lihat dari mekanisme ini, maka apa yang harus kita lakukan? Nah, sebenarnya kalau kita bicara, sebenarnya perlu nggak sih antibiotik? Sebenarnya kalau kita bicara benar nih teman-teman, ini udah ada yang banyak yang bersaksi tidak perlu, tapi banyak pasien yang pakai antibiotik, banyak juga resepnya dengan antibiotik. Nah, itu tugas apoteker gimana nih? Tapi salah nggak? Juga nggak salah. Pada beberapa kasus mungkin juga bahwa common cold-nya itu disertai juga infeksi sekunder, bisa saja gitu ya. Tetapi ini tentunya perlu penegakan diagnosis yang tepat. Kenapa? Karena kalau kita lihat penyebab common cold itu hampir sebagian besar virus. Ya, yang terbesar adalah rhinovirus dan coronavirus. Kalau kita kemarin habis kenalan nama coronavirus berbagai-bagai gender gitu ya. Nah, sekarang kita bicara tata laksana common cold-nya. Ini ada beberapa terapi yang biasanya kita sampaikan kepada pasien dan ketika kita sampaikan berdasarkan indikasinya. Oke, antitusif mengurangi gejala batuk kering. Biasanya obat yang diberikan macam-macam sih, tapi yang paling umum diberikan di apotek biasanya dextromethorphan. Ekspektoran atau mukolitik tergantung. Nah, kemarin ada pasien saya nih yang dia batuk berdahak, kemudian dikasih obat bromhexin. Nah, ketika dikasih buat obat bromhexin, nggak berapa lama dia balik lagi ke apotik. Dia bilang, ini obatnya bikin saya tambah batuk. Bisa nggak kasih obat lainnya? Nah, dari situ saya belajar. Oh, saya tidak menjelaskan bagaimana mekanisme kerja obat ini. Ketika kemudian orang diberikan obat batuk, kemudian batuknya tambah parah, terutama untuk yang pemberian bromhexin ya, itu memang cara kerjanya begitu, karena dahak harus dikeluarkan gitu ya. Jadi silianya itu diaktifkan gitu. Jadi dia kayak gatel gitu ya. Maka nggak sembuh-sembuh gitu. Kemudian apa? Dekongestan oral untuk mengurangi gejala hidung tersumbat. Analgesik ya udah wajar lah. Tapi harus dikasih tahu maksimal berapa. Jangan juga double-double, udah pakai OBH plus paracetamol ditambah lagi paracetamol. Nanti yang ada masalah di lambung. Kemudian apalagi irigasi salin hidung ya, membersihkan hidung ya bisa dengan menggunakan. Tapi ada loh pasien yang taunya air garam, terus dikasih garam, dikasih air, disemprot pakai spuit. Nah itu nggak boleh ya teman-teman. Kenapa? Karena itu malah justru menimbulkan luka ya. Jadi konsentrasinya juga sterilitasnya juga tidak terjamin. Nah kalau bisa malah gunakan yang sudah ready gitu ya. Yang memang untuk irigasi yang memang sudah didesain dari pH-nya, dari sterilitasnya dan efektivitasnya sudah teruji.
Nah, yang nggak kalah pentingnya, nih sekarang saya laris nih di apotek saya nih. Pokoknya semua mahasiswa saya yang lagi, saya kasih di antiseptik untuk obat kumur ya, yang gargling gitu. Kemudian apalagi nih, antiseptik untuk kumur, ya ini penting banget. Jadi ini juga jadi bisa sisi bisnis ya teman-teman ya. Karena satu kita juga bantu pasiennya bahwa kadang-kadang kita nggak pernah sadar kalau makan kan sikat gigi cuma 2 kali atau 3 kali lah maksimal. Terus sepanjang hari kita juga ngemil gitu. Sepanjang hari juga kita menghirup, entah kadang-kadang menghirup napas lewat hidung, kadang-kadang menghirup napas lewat mulut gitu ya. Kayak sekarang kan ngomong juga nggak sadar kan kehirup juga kan. Jadi setiap pasien dengan keluhan gejala ringan ataupun mungkin gejala yang cukup berat, rekomendasi aja penggunaan antiseptik. Tapi tetap teman-teman tanya, misalnya ada nggak yang kontraindikasi dengan iodin, kalau dalam hal ini menggunakan povidone iodin ya. Kalau memang ada kontraindikasinya untuk pasien-pasien dengan tiroid, ya teman-teman harus edukasi. Tapi kalau tidak ada, pakai aja gitu, supaya ini membantu juga untuk kebersihan ya. Nah, ini bisa povidone iodin, bisa yang lain-lain ya. Terus kemudian semprot hidung ya. Semprot hidung ini musim hujan, bentar lagi laku ya, disediain ya. Karena ini enak. Saya kayak kemarin juga saya sudah beberapa kali udah nggak enak hidung saya udah semprot-semprot aja. Enak gitu ya. Nanti teman-teman bisa jadikan ini satu sebagai rekomendasi pasien, satu lagi juga ya menambahkan omset di apotek ya. Oke. Saya lanjut ya, dan perlu diperhatikan untuk pasien-pasien dengan ISPA yang tidak disertai dengan sekunder infection, maka sebaiknya jangan diberikan antibiotik.